Setelah Omatiran dan Angel pergi, Lintang melirik ke arah Jaiden. Satu tangannya terangkat menyentuh pipi Jaiden yang tadi dirinya tampar, lalu bertanya. Apa tamparanku terlalu keras? Maaf. Lintang tersentak kecil saat Jaiden menjauhkan tangannya dari pipi. Ada perasaan cemas yang menghinggapi hatinya, takut Jaiden marah karena tadi dirinya bertindak impulsif menamparkan. Namun, saat Jaiden beralih menyentuh pipinya yang tadi ditampar Omatiran, mata Lintang mengerjap dan rasa cemasnya seketika berganti dengan rasa hangat. Apa sakit? Tanya Jaiden. Mendapati keterdiaman Lintang, segera Jaiden menambahkan. Aku minta maaf soal tamparan dan ucapan tidak mengenakan Oma padamu. Sakit, Lintang jujur. Tapi aku sudah terbiasa dengan rasa sakitnya, jadi gak usah khawatir. Terbiasa? Ulang Jaiden bingung. Terbiasa Oma suka nampar kamu dan ngehina. Gak usah dibahas, itu cuma masa lalu. Lintang enggan membahas bagaimana dulu dirinya mengalami nasib tragis, jadi upik abu di rumah suaminya sendiri. Lintang, katakan yang sejujurnya. Pinta Jaiden tanpa mau dibantah, sorot matanya tajam dengan keseriusan di sana. Lintang cukup gugup dengan Jaiden mode serius begini. Dengan patuh dia mulai menceritakan bagaimana dulu dirinya mengalami nasib upik abu di rumah Jaiden. Ya, gitu. Saat Mas Jaiden pulang, Oma dan Angel akan bersikap baik padaku. Setelah kembali pergi, Oma akan menyuruhku melakukan semua pekerjaan rumah sampai pekerjaan tukang kebun pun aku yang mengerjakan. Sedangkan Oma dan Angel, mereka sibuk mempersiapkan rencana untuk membuat kita bercerai. Jelas Lintang. Jaiden memejamkan mata sambil menghela nafas dalam. Setelah membukanya lagu dia menarik Lintang ke dalam pelukannya. Jaiden berbisik dengan suara serak, aku bersalah padamu sangat banyak. Mas Jaiden harus menebus kesalahan. Harus. Lintang balas memeluk Jaiden, menyandarkan pipi pada dada bidangnya dengan nimana. Pasti. Di ambang pintu, Heru melipat tangan di depan dada sambil menyandarkan salah satu lengan atas pada kusen pintu. Pelukannya bisa dipending dulu gak? Pegel nih dari tadi berdiri di ambang pintu, mau masuk tapi takut ganggu keromantisan kalian. Jika Heru tidak berguna, sudah pasti ponsel di tangannya akan melayang pada dahi laki-laki menyebalkan itu. Jaiden berdecak pelan, baru juga bisa meluk Lintang malah diganggu. Apa kamu tidak bisa pura-pura tak melihat dan menunggu di luar sampai kami selesai? Cibir Jaiden kesal. Lebih kesal saat Lintang menarik diri dan dia merasa kehilangan rasa hangatnya. Walau dimarahin, tapi Heru masih bisa tertawa seakan semakin Jaiden marah semakin bahagia dirinya. Laki-laki itu terkekeh sambil berjalan masuk, lalu duduk di sofa. Maaf Pak, saya sudah lama nunggu kalau mau tahu. Sayangnya kalian belum juga selesai acara pelukannya, takutnya malah lanjut ke tahap berikutnya. Jaiden mendelik, sedangkan Lintang langsung membuang wajah malu. Katakan hal apa yang membuatmu datang ke sini, semakin cepat kamu mengatakannya semakin cepat juga kamu pergi. Sinis Jaiden, sama sekali tidak tersentuh jika Heru datang untuk menjenguk dirinya. Heru nyengir, lalu berucap, saya mau protes. Jaiden menaikkan alis. Pak J sengaja bukan nyuruh saya bertahan di kantor karena ingin membuatku tersiksa. Heru mendesah lebay, mendramatisir keadaan semakin buruk. Pak J sudah dapat menebak bagaimana menyusahkannya Angel, jadi tidak mengizinkanku untuk keluar dari kantor. Jadinya selain saya mata-mata Anda di kantor, juga penurunan Angel. Kalau begini caranya, saya seperti bekerja pada dua orang. Saya gak mau tahu, pokoknya Anda juga harus menggaji saya. Apa kamu ini lintah darat? Decak Jaiden. Matre sekali. Tidak tahukah kalau saya ini pengangguran, dari mana uang untuk menggaji kamu? Pak, malas Heru.
Wajah Anda tidak mendukung jadi orang miskin, sebaiknya jangan menggunakan alasan Anda pengangguran hingga tak sanggup menggajiku. Sialan, gumam Jaiden. Lintang baru tahu kalau Heru sematre ini, jika terus begini dirinya yakin uang Jaiden akan tersedot lintahnya Heru. Tidak bisa dibiarkan, Lintang harus melajukan sesuatu. Pak Heru, Lintang tersenyum manis, membuat Heru menoleh. Katakan, pulang lewat jalan mana Pak? Hah? Heran Heru. Kenapa tanya begitu? Menurutmu? Senyum manis Lintang berubah menjadi seringaian, satu tangannya mengambil pisau buah yang langsung dimainkan di tangan. Jaiden menahan tawa saat melihat Heru mati kutu hanya dengan beberapa kata saja yang Lintang lontarkan, bahkan sekarang Heru tertawa paksa sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal sama sekali. Maaf, bercanda. Heru nyengir. Saya gak minta gaji kok. Saya juga bercanda kok. Lintang kembali menyimpan pisau buah ke tempatnya semula. Heru bernafas lega. Kenapa Nyonya Bos damagenya lebih menyeramkan daripada sang Pak Bos? Heru, antar saya ke kamar mandi. Jaiden memanggil. Heru beranjak, memapah Jaiden ke kamar mandi. Sepeninggalan Jaiden dan Heru, pandangan Lintang tertuju pada sesuatu di atas ranjang bekas Jaiden duduk tadi. Saat mengambilnya, dahi Lintang mengerut dalam. Kenapa antingku yang hilang beberapa tahun lalu ada di ranjang bekas duduk Mas Jaiden? Lintang memperhatikan lebih seksama anting di tangannya, walau model anting seperti ini banyak tapi Lintang sangat mengenal miliknya. Anting ini satu-satunya anting miliknya yang sang kakek berikan saat umurnya 5 tahun, anting murah dengan bahan emas muda. Ini benar-benar antingku, gumam Lintang. Ceklek. Lintang menggenggam anting di tangannya saat mendengar pintu kamar mandi terbuka, Jaiden keluar bersama Heru. Sebenarnya Lintang ingin menanyakan perihal anting di tangannya saat ini pada Jaiden, tapi merasa waktunya kurang tepat jika ada Heru. Nanti saja aku tanyakan jika Pak Heru sudah pergi, gumam Lintang. Bos, jadi saya gak dibayar nih. Heru berdecak, merasa berat bekerja tanpa bayaran. Jaiden menyeringai, mau dibayar. Minta aja sama Lintang, soalnya semua uangku nanti dia yang pegang. Glek. Heru menelan ludah membayangkan dirinya meminta uang pada Lintang sambil disuguhi pisau, di saat bersamaan pandangannya malah tak sengaja bertemu dengan Lintang. Ngeri, buru-buru Heru memutus kontak lalu tertawa dibuat-buat. Gak usahlah Pak, saya ikhlas membantu orang yang baru kena PHK. Hitung-hitung sodako, ya kan? Jaiden memukul lengan Heru, kesal karena Heru mengatakan seolah dirinya adalah rakyat jelata yang sangat miskin. Orang seperti kamu hanya meminta bokongnya ditendang. Heru tertawa, mengangguk sopan pada Lintang dan Jaiden. Kalau begitu saya permisi. Semoga Pak Jaiden lekas sembuh dan Mbak Lintang sabar mengurusnya yang lagi sakit. Angguk Lintang. Pergilah, jangan lupakan apa yang kita bicarakan di kamar mandi tadi. Peringat Jaiden. Ya, kalau begitu permisi. Hati-hati, peringat Lintang. Yaps, Bu Bos. Heru terkekeh, sebelum kemudian melangkah pergi. Sekepergiannya Heru, Lintang membantu Jaiden naik ke atas ranjang. Sambil membantu membenarkan tiang infus agar berada di tempatnya semula, Lintang menyindir. Siapa tuh yang megang semua uangnya Mas Jaiden? Jaiden mengulung senyum, lalu berujar. Kamulah. Nanti setelah aku keluar dari rumah sakit, semua uang aku serahkan sama kamu. Gak takut aku rampok? Lintang melirik. Aku ikhlas dirampok sama kamu, sekalian rampok juga isi hatiku. Timpal Jaiden sambil mengerling genit. Lintang sampai ternganga saat melihat bagaimana Jaiden menggodanya, setelah tersadar buru-buru mengatupkan bibir sambil berdecak.
Rasanya aneh saja melihat Jaiden memiliki wajah selain datar, seakan tengah bertemu dengan orang lain. Kok Mas Jaiden sekarang jadi banyak bicara sih? Dulu kan kalau gak ditanya, mana ada inisiatif bicara lebih dulu. Komentar Lintang, duduk di samping Jaiden. Jaiden tersenyum tipis, menatap wajah Lintang yang cantik. Karena aku sadar, sikapku dulu sama sekali tidak menyenangkan. Aku saja yang baru diabaikan kamu beberapa kali sudah merasa frustasi, apalagi kamu yang dulu menghadapi sikap diamku selama 1 tahun pasti lebih tersiksa. Jadi aku akan merubah sikapku agar lebih hangat, biar kamu nyaman padaku. Awas kalau berubahnya cuma sementara, ancam Lintang sambil mengulum senyum. Aku akan berusaha. Jaiden meraba sakunya, terdiam sejenak sambil memikirkan sesuatu. Laki-laki itu beralih pada dompet yang ada di atas nakas, membuka dan mengeluarkan semua isinya. Masih belum menemukan apa yang dirinya cari, Jaiden turun dari atas ranjang dan memeriksa ranjang. Di mana anting itu? Gumam Jaiden sambil terus mencari. Lintang turun dari atas ranjang, memperhatikan Jaiden yang tampak mencari-cari sesuatu. Kini laki-laki itu bahkan sudah berjongkok di bawah ranjang, berharap menemukan anting di sana. Mas Jaiden cari anting ini. Gerakan tangan Jaiden yang tengah meraba-raba lantai bawah ranjang terhenti, mendongak menatap Lintang. Saat melihat barang yang dirinya cari ada di tangan Lintang, segera Jaiden berdiri sambil menopang tubuh menggunakan tangan pada pinggiran ranjang. Ada di kamu ternyata. Jaiden hendak mengambil anting dari tangan Lintang, tapi gerakannya terhenti tatkala Lintang malah menariknya. Anting itu milikku, Lintang mengakui. Milikmu, ulang Jaiden terkejut. Lintang mengangguk mengiyakan, tidak ada kebohongan pada raut wajahnya. Pandangan Jaiden menyipit, menatap anting dan wajah Lintang secara bergantian. Ada begitu banyak pertanyaan dalam benak Jaiden, sampai-sampai Jaiden bingung ingin bertanya yang mana dulu pada Lintang. Kamu yakin anting ini milikmu? Jaiden kembali bertanya, tidak ingin Lintang salah mengenali anting yang Jaiden yakin milik perempuan penolongnya. Coba lihat lagi. Menurut pada apa yang Jaiden katakan, Lintang memperhatikan lagi anting di tangannya. Lintang membulak-balik hingga 3 kali, matanya juga dipertajam agar tidak salah mengenali. Namun, setelah beberapa kali memeriksanya, Lintang tidak ragu untuk mengatakan, "Benar, ini antingku. Tapi anting yang seperti ini banyak," komentar Jaiden. "Iya, sih. Banyak." Lintang mengangguk membenarkan. "Tapi jika pada milik sendiri, biasanya aku akan merasa tak asing dan mengenalinya. Dan aku merasakan hal itu saat pertama kali melihat anting ini yang tadi aku temukan berada di atas ranjang. Aneh." Jaiden merasa ada kekeliruan di sini. Pertama, tentang sosok Angel yang mengaku-ngaku merupakan penolongnya saat kecelakaan, bukti cukup jelas sebab beberapa dokter mengatakan kalau Angel lah yang membawanya ke rumah sakit dulu. Kedua, tentang anting yang Jaiden temukan tersangkut di pakaiannya saat kecelakaan terjadi. Anting ini diakui oleh Angel kalau dia pemiliknya, tapi menurut Jaiden penampilan glamor Angel tidak cocok untuk anting jenis murah dan sederhana ini. Itu sebabnya Jaiden mulai meragukan kalau penolongnya saat itu bukan Angel. Ketiga, anting ini dirinya lihat di foto Lintang, terlebih Lintang pun mengakui kalau antingnya memang milik dia. Jangan-jangan, apa kamu punya pasangan anting ini? Tanya Jaiden serius. Lintang menggeleng pelan, entahlah, dulu ada. Karena aku sangat menyayangi anting ini, walau hilang sebelah aku tetap menyimpannya. Sayangnya saat aku pindah ke rumah Oma, anting itu hilang sampai sekarang. Mungkin ini anting yang hilang itu, bisa jadikan. Hilang di rumah Oma. Ulang Jaiden heran. Angguk Lintang membenarkan.
Bagaimana kalau ternyata anting ini bukan anting yang hilang di rumah Oma, melainkan anting yang hilang satunya lagi? Jaiden ingin mengorek informasi mengenai teka-teka anting ini, mungkin dengan begitu dirinya akan punya petunjuk. Masa iya? Heran Lintang. Lintang, sini. Jaiden menarik tangan Lintang, membuatnya duduk di tepi ranjang dengan dirinya yang duduk di sebelah. Apa aku boleh tanya sesuatu? Serius banget, ada apa? Lintang agak tegang saat mendapati raut wajah Jaiden tampak serius, mengingatkannya pada Jaiden 5 tahun lalu yang sangat irit bicara dan dingin. Kapan kamu menghilangkan anting ini? Jaiden memulai interogasinya, tapi sebisa mungkin untuk tidak terlalu kentara kalau dirinya tengah mencari sesuatu. Lintang tampak memikirkan ulang, lalu menggaruk alis bingung. Gak yakin tepatnya kapan, tapi saat sadar sudah hilang. Antingnya memang aku pakai, tapi jarang mengecek masih ada di telinga atau tidak. Jadi ya gitu, aku gak sadar kapan antingnya hilang. Masih kurang yakin, Jaiden harus bertanya lagi. Sudah lama apa baru saja antingnya hilang? Jaiden kembali bertanya. Lamalah, bahkan sebelum kita menikah dulu. Timpal Lintang. Mungkin. Sekitar beberapa tahun ke belakang. Benar. Ada sekitar 7 tahun anting ini sudah tidak bersamaku lagi, makanya aku terkejut antingnya malah tiba-tiba ada pada Mas Jaiden. Ting. Sebelum Jaiden melanjutkan pertanyaannya, sebuah notifikasi masuk dan saat Jaiden menunduk ternyata itu dari Moel. Tangan Jaiden cukup gemetar saat membuka pesan yang dikirimkan, kedua bola matanya bergerak cepat membaca kata demi kata yang tertera. Saya sudah memulihkan CCTV rumah sakit yang terhapus tempat di mana Anda dan keluarga pada saat itu dilarikan ke rumah sakit setelah kecelakaan. Hasilnya menunjukkan kalau Anda datang bersama beberapa dokter dan perawat tanpa Angel atau ayahnya. Tanpa Angel, gumam Jaiden. Ting. Kembali notifikasi masuk. Saya juga menemukan bagian saat Anda dan keluarga dibawa masuk setelah turun dari ambulans. Di sana saya menangkap seorang perempuan muda yang ikut turun dari dalam mobil. Itu bukan Angel, tapi orang lain. Ting. Sebuah foto masuk. Foto seorang perempuan muda, wajahnya tidak asing di pandangan Jaiden sebab sekitar 6 tahun lalu datang bersama sang opa dan dikenalkan sebagai calon istrinya. Foto ini. Jaiden berbisik kaget. Perlahan Jaiden mendongak, menatap Lintang dengan pupil gemetar. Jaiden menatap lurus langsung ke mata Lintang dan dengan gugup penuh emosional bertanya. Suara Jaiden cukup pelan nyaris berbisik saat memanggil, Lintang. Ya. Apa kamu pernah menolong sebuah keluarga dari korban kecelakaan mobil beberapa tahun lalu?